Pernah nggak sih lo lagi pengen banget jualan, udah ngasih penjelasan panjang lebar ke calon pembeli, ternyata dia cuma jawab, "Oke, nanti saya pikir-pikir dulu ya." Terus, lo cuma bisa senyum kecut padahal udah berharap banget dapet closing hari itu. Nah, bro, sis, itu tuh sering banget kejadian. Apalagi buat yang baru mulai jualan atau lagi belajar jadi sales yang kece. Tapi tenang, hari ini gue mau cerita soal buku yang bisa ngebantu lo semua jadi jago jualan tanpa harus maksa-maksa calon pembeli. Judul bukunya Spin Selling, karya Neil Rackham. Jadi, ceritanya si Neil Rackham ini udah riset bertahun-tahun tentang gimana cara sales profesional ngedapetin deal gede. Bukan cuma jualan recehan doang. Dan hasil risetnya itu dia tuangkan dalam konsep yang namanya spin selling. Spin di sini bukan artinya muter-muter kayak main spinner ya. Spin itu singkatan dari 4 jenis pertanyaan yang harus lo tanyain ke calon pembeli supaya mereka tuh sadar sendiri kalau mereka butuh produk atau jasa lo. Jadi nggak ada tuh namanya maksa-maksa atau ngejar-ngejar sampai calon pembeli kabur. Nah, sekarang gue mau jelasin satu-satu nih. Spin itu apa aja? Siap? Sikat! Yang pertama itu situation question, alias pertanyaan situasi. Intinya, lo tanya-tanya dulu soal kondisi calon pembeli lo. Jangan langsung nawarin barang, bro. Misal, lo jualan software kasir buat UMKM di Jakarta. Lo bisa tanya, sekarang di toko kakak, sistem kasirnya masih manual atau udah pakai komputer nih? Santai aja, kayak ngobrol sama temen lama di warkop. Tujuannya biar lo dapet gambaran situasi mereka. Yang kedua adalah problem question alias pertanyaan masalah. Di sini lo mulai gali apa sih masalah kayak yang mereka alami. Misal, abis lo tanya soal kasir, terus lo lanjut, kalau pas lagi rame, suka ada masalah nggak kak sama hitung-hitungan kasirnya? Nah, biasanya di sini calon pembeli mulai cerita, iya, kadang suka salah hitung, apalagi kalau lagi rame banget. Mantap, lo udah dapet masalahnya. Yang ketiga, implication question alias pertanyaan implikasi. Di bagian ini, lo ajak calon pembeli mikir, kalau masalah tuh nggak segera diatasi, bakal timbul masalah apa lagi? Ya, misal, lo tanya, kalau sering salah hitung, pernah nggak kak jadi rugi atau malah ada pelanggan yang komplain? Biasanya mereka mulai mikir, iya juga ya, kemarin sempat ada pelanggan protes gara-gara salah hitung. Di sini, lo nggak usah buru-buru nawarin solusi, biarin aja mereka sadar sendiri kalau masalahnya ternyata efeknya bisa panjang. Dan terakhir, need payoff question, alias pertanyaan manfaat atau kebutuhan. Nah, ini saatnya lo tunjukin kalau solusi lo tuh bisa bener-bener ngebantu mereka. Tapi caranya tetap dengan nanya, bukan langsung nawarin. Misal, kalau ada sistem kasir yang bisa otomatis, jadi nggak perlu takut salah hitung lagi, kira-kira bakal ngebantu banget nggak buat toko kakak? Biasanya, di sini calon pembeli mulai mikir, wah iya ya, enak banget kalau ada sistem kayak gitu. Baru deh, lo bisa lanjut ke presentasi produk lo. Nah, itu tadi 4 langkah spin selling. Simple kan? Tapi jangan salah bro, kalau lo praktekin dengan bener, closing rate lo bisa naik drastis. Nggak percaya? Nih, gue kasih contoh demonstrasi biar makin kebayang. Bayangin lo lagi duduk di warung kopi di Jakarta, ketemu sama temen lo, si Andi, yang punya toko kelontong di daerah Tebet. Lo pengen nawarin software kasir lo ke dia. Gimana caranya lo pakai spin selling? Lo mulai dengan situation question. Di toko lo, sistem kasirnya masih manual atau udah pakai komputer nih? Andi jawab, masih manual bro, pakai kalkulator sama buku catatan. Lanjut ke problem question. Kalau lagi rame, lo suka keteteran nggak sama hitung-hitungan kasirnya? Andi bilang, waduh, sering banget, apalagi kalau ada pelanggan yang buru-buru. Masuk ke implication question. Kalau sering salah hitung, pernah nggak lo jadi rugi atau malah ada pelanggan yang komplain di? Andi mikir, iya juga sih, kemarin sempat ada yang protes gara-gara salah kasih kembalian. Terakhir, need payoff question. Kalau misalnya ada sistem kasir yang otomatis, jadi nggak perlu takut salah hitung lagi, kira-kira bakal ngebantu nggak buat toko lo?
Andi langsung antusias. Wah, pasti ngebantu banget tuh, bro. Nah, lo lihat kan? Lo gak perlu maksa-maksa Andi buat beli produk lo. Dia sendiri yang sadar kalau dia butuh solusi dari lo. Disinilah keajaiban spin selling, bro. Lo cukup jadi pendengar yang baik, nanya dengan tulus, dan biarin calon pembeli lo yang menemukan sendiri kebutuhannya. Oke, sekarang gue mau kasih beberapa key takeaways dari buku spin selling ini, biar lo makin paham dan bisa langsung praktek. Pertama, jangan buru-buru nawarin produk, kenali dulu situasi calon pembeli lo. Kadang, sales yang baru mulai tuh suka semangat banget, baru kenalan langsung nawarin produk. Padahal, calon pembeli tuh pengen didengerin dulu, bukan langsung dikasih solusi. Kedua, fokus pada masalah mereka, bukan masalah lo. Jangan curhat, aduh bulan ini target gue belum kecapai nih. Calon pembeli gak peduli, bro. Tugas lo adalah bantu mereka menemukan masalah mereka sendiri dan kasih solusi yang relevan. Ketiga, jangan takut nanya pertanyaan yang nendang. Kadang, pertanyaan yang bikin calon pembeli mikir itu justru yang paling efektif. Tapi ingat, tanyanya tetap sopan dan santai, jangan kayak interogasi polisi, ya. Keempat, biarin calon pembeli lo yang ngomong lebih banyak. Lo cukup jadi pendengar yang aktif, kasih pertanyaan yang tepat, dan jangan terlalu banyak ngomongin kehebatan produk lo. Karena pada akhirnya, orang beli itu bukan karena produk lo keren, tapi karena mereka sadar mereka butuh. Kelima, latihan terus. Spin selling ini bukan ilmu sulap yang sekali baca langsung jago. Lo harus sering latihan, baik sama temen, keluarga, atau bahkan latihan sendiri di depan kaca. Lama-lama, lo bakal terbiasa dan makin luas dalam bertanya. Jadi intinya, spin selling ngajarin kita buat jualan dengan cara yang lebih manusiawi, gak maksa, dan lebih fokus ke kebutuhan calon pembeli. Cocok banget buat lo yang pengen jadi sales profesional, atau bahkan buat yang punya bisnis sendiri dan pengen closing lebih banyak. Nah, segitu dulu sharing gue soal buku Spin Selling karya Neil Rackham. Kalau lo suka dengan cerita dan tips-tips yang gue bagiin, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini ya. Biar gue makin semangat bikin konten yang bermanfaat dan pastinya seru-seru buat lo semua. Kalau ada buku lain yang pengen lo bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita berikutnya, bro dan sis. Jangan lupa, jualan itu bukan soal maksa, tapi soal nanya dengan cara yang tepat. Salam closing, salam sukses.